Let's reboot Anaconda. Yes. This is gonna be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie ever since we were kids. $9,400. We need a script. Action! Here! Holy that! We're in the... And 5, 4... 3, 2. You don't say the last. It's okay. Anaconda! Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang yang berada di hutan Amazon. Mereka bernama Anna dan Paulo. Mereka terlihat sedang mencari sesuatu. Karena akses jalan tidak bisa dilewati mobil, Anna memutuskan melakukan perjalanan dengan motor. Tiba-tiba, Anna dikejar oleh orang misterius. Sesampainya di pinggir sungai, saat naik ke kapal, tiba-tiba saja kemudian kita diperkenalkan dengan si Doug. Ia seorang videografer pernikahan, tetapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan passionnya yang lebih suka membuat film. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan si Griff, guys. Dia ini seorang aktor pemeran pembantu. Ia memiliki ambisi untuk menjadi pemeran utama. Suatu hari di pesta ulang tahun si Doug, kita diperkenalkan dengan si Catherine, teman masa kecil Doug dan Griff. Di situ si Griff juga hadir, guys. Akan tetapi satu teman mereka tidak sempat hadir, sehingga mereka merencanakan untuk bertemu kembali. Mereka semua pun berkumpul di sebuah restoran. Di sini kita diperkenalkan dengan si Lani, teman yang gak hadir di ulang tahunnya si Doug. Mereka pun mengobrol dengan membahas film favorit mereka semua, yaitu Anaconda. Tiba-tiba saja si Griff ngomong kalau dia punya hak atas Anaconda. Semuanya kaget dong. Kemudian Griff menjelaskan bahwa minggu lalu ia bertemu dengan istri almarhum penulis Anaconda. Karena istrinya itu fans beratnya si Griff, maka Griff diberikan juga hak atas Anaconda. Griff mengajak mereka untuk remake film Anaconda versi indie. Semuanya pun setuju dengan si Griff. Terkecuali si Doug ini, guys. Sepulangnya ke rumah, si Doug nonton acara TV kesukaannya. Tiba-tiba istrinya si Doug nyeletuk. Daripada cuma nonton doang, kenapa nggak nyoba buat film juga? Doug pun berangkat ke rumah Griff. Di sana dia langsung ngomong bahwa dia setuju dengan tawaran Griff. Let's reboot Anaconda. Yes! Setelah menyiapkan segala kebutuhan syuting, mereka pun berangkat ke Brazil. Di sana mereka bertemu dengan Santiago, pawang ular yang telah mereka sewa selama syuting. Kemudian kita diperlihatkan si Anna yang seperti sedang dikejar seseorang. Anna pun mencuri kunci kapal dari kapten yang sedang mabuk. Anna pun bertemu nih dengan rombongan si Doug. Anna memperkenalkan diri sebagai anak dari si kapten. Anna mengatakan bahwa kapalnya harus dibawa ke bengkel. Padahal sebenarnya Anna pengen cepet-cepet kabur nih, guys. Rombongan Doug pun gak terima dong. Mereka memohon agar mereka segera berangkat untuk memulai syuting. Karena Anna juga kepepet, Anna pun terpaksa setuju. Kisah syuting mereka pun bermulai. Adegan demi adegan pun mereka terangkan dengan gembira dan bersemangat. Setelah beberapa hari syuting, akhirnya mereka tiba di adegan si Griff syuting dengan ular milik Santiago. Griff sebenarnya takut, tapi dia tetap memaksakan dirinya. Karena takut plus panik, si Griff gak sengaja ngelempar ular Santiago. Dan terkena baling-baling kapal, ularnya pun mati, guys. Malam harinya mereka melakukan upacara kematian ular Santiago nih. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memantau mereka nih. Tiba-tiba saja, yap, orangnya hilang dong, guys. Tengah malam, Griff menemui Santiago untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia betul-betul gak sengaja. Mereka berdua pun baikan nih. Kemudian Santiago mengajak Griff untuk mencari ular untuk menggantikan ular buat syuting yang udah mati tadi. Mereka berdua pun masuk ke hutan dan rawa-rawa untuk mencari ular. Akan tetapi, si Griff melihat seekor ular besar banget nih, guys. Dia pun panik dong. Tanpa dia sadari, si Santiago sudah pergi duluan nih.
Karena sangat fokus, Santiago tidak memperhatikan sekitarnya. Tiba-tiba aja, dia dililit sama ular yang tadi. Griff yang panik pun kembali ke kapal dan menginformasikan bahwa Santiago telah hilang. Mereka semua pun pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Di dalam hutan, mereka menemukan sebuah mobil van. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di situ. Akan tetapi, tiba-tiba, mereka panik dong dan mau cepet-cepet kabur. Tetapi mobil van itu mogok. Si Duck pun disuruh untuk memperbaikinya. Baru aja diperbaiki, tiba-tiba, untung aja si Duck berhasil selamat. Masalah belum selesai, muncul masalah baru nih. Mereka dikejar oleh sekelompok orang gak dikenal nih guys. Ana pun mengatakan mereka itu adalah orang penambang emas ilegal. Ana pun disuruh untuk menembaki mereka. Si Lani pun merekam semua kejadian itu. Akhirnya mereka pun selamat dan kembali lagi ke kapal. Di sana, ternyata ada si Joe yang menodong mereka. Tiba-tiba, Ana muncul dari belakang dan melumpuhkan si Joe. Di kapal, si Duck kepikiran untuk memasukkan si Ana ke dalam film mereka. Anaconda? Setelah melihat kemampuan si Ana tadi guys. Di sini, Griff dan Catherine agak kecewa. Karena yang awalnya mereka pemeran utama film ini, tiba-tiba saja, Ana mengambil peran mereka. Keesokan harinya, tiba-tiba ada kapal berisi banyak kru film yang lewat. We're doing a reboot of Anaconda. Mereka bilang mereka lagi meremake film Anaconda. Semua orang pun menatap ke arah si Griff. Karena terpojok, Griff akhirnya ngaku bahwa ia sebenarnya cuma bercanda aja dan gak kepikiran bakal sampai jadi begini. We're out the middle of the goddamn jungle! Si Duck pun marah dong dan langsung pecat si Griff. Griff, you're fired. What? Griff pun langsung pergi menyusul kru film tadi. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia bingung karena nggak ada siapa-siapa. Akhirnya, Griff melihat seorang wanita yang tadi sedang minta tolong. Tiba-tiba, Griff panik dan buru-buru balik ke kapal. Di kapal, si Ana tiba-tiba nodong mereka semua dan nyuruh untuk turun dari kapal untuk pergi ke suatu tempat. Lagi-lagi si Joe datang. Gak lama, si Griff juga sampai. Dan gak sengaja nemu koper berisi senjata. Sampai di suatu dermaga, mereka semua ternyata disuruh ngangkut kantong-kantong berisi emas. Gold? Di sini, Ana ngaku kalau dia adalah penambang emas ilegal. Dan tiba-tiba, si Joe nodong si Ana. Ternyata si Joe ini seorang intel guys, yang ditugaskan untuk nangkep si Ana. Di kejauhan, si Griff yang gak tahu apa-apa, malah nembak si Joe guys. Joe pun di-kill sama Ana. Catherine pun berhasil merebut senjata dari Ana. Saat Ana mau ngerebut balik, tiba-tiba, Ana pun dicaplok sama Anaconda. Mereka semua pun bergegas lari guys. Di tengah jalan, si Duck malah digigit laba-laba beracun. Untuk menghilangkan racunnya, Lani mengatakan lukanya harus dikencingi. Entah ilmu dari mana si Lani ini. Mereka pun nyoba tuh cara dari si Lani. Yang jadi masalahnya, si Griff gak mau pipis, Catherine gak mungkin, dan Lani gak bisa pipis kalau gak duduk. You know this isn't possible. Griff pun cosplay jadi WC duduk. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Lani berhasil. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di jalan, Duck meminta maaf kepada si Griff atas perkelahian tadi. Belum selesai ngomong, tiba-tiba, Duck juga ikut dicaplok sama Anaconda yang tadi guys. Mereka semua pun lanjut kabur guys. Ketika udah ngerasa aman, si Lani pun mengecek ke arah mana mereka akan pergi. Katanya, mereka harus melewati lapangan terbuka untuk sampai ke kapal mereka tadi, guys. Yang jadi masalah yaitu, kalau mereka lari di lapangan terbuka, bisa-bisa mereka juga ikut dicaplok sama Anaconda. How do we do that? Tanpa sengaja, mereka menemukan mayat si Doe.
Mereka terpikirkan satu rencana, yaitu menjadikan jasad Doe sebagai umpan biar ngalihin perhatian si anaconda. Setelah itu mereka pun bergegas lari guys. Setelah agak jauh, Griff nengok ke arah si Doe tadi. Pas dilihat make teropong, si Doe bilu mati guys. Oh, shit. Akan tetapi si anaconda juga udah muncul tuh di belakang si Doe. Mereka berusaha buat ngasih tahu si Doe. Ketika Doe nengok ke belakang, dia pun panik dong dan langsung lari. Mana sambil gendong babi guys. Untungnya mereka semua selamat. Mereka pun sampai tuh lokasi syuting kru film yang tadi. Mereka hampir saja diserang lagi sama si anaconda. Untung seseorang menolong mereka. Tahu-taunya, orang itu adalah si Ice Cube, si pemain film di Anaconda pertama guys. Si Doe pun menyusun rencana nih untuk nge-kill si anaconda tadi. But we have to kill it before it kills us. Ice Cube pun memberitahu bahwa sepanjang area syuting ini sudah dipasangi kembang api yang bisa dipakai buat nge-kill tuh anaconda. Sebelum memulai rencana, mereka pun foto bareng si Ice Cube nih guys. Si Ice Cube bilang fotonya jangan diposting karena malu-maluin. Rencana mereka pun dimulai. Mereka pun mancing si anaconda masuk ke wilayah kembang api. Selama perjalanan mereka terus diserang nih guys. Ketika sampai di area kembang api, pas mau diledakkan, malah gak bisa dong. Tahu-taunya si Lani lupa aktifin alat pemicunya. Aduh. Setelah beberapa saat, kembang apinya pun nyala guys. Mereka pun bergegas kabur dari area itu. Saat sedang kabur, tiba-tiba si anaconda muncul lagi. Si Griff pun nembak tangki bahan bakar. Dan boom, meledak. Si anaconda pun hancur berkeping-keping. Di akhir film Anaconda yang mereka remake udah jadi dan mereka memenangkan penghargaan yang sangat mereka impikan. Film pun selesai. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since